Selamat pagi semua anak didik kami kelas 12 MIA. Semoga semua tetap sehat, tetap bersemangat dan selalu fokus untuk mengikuti proses pembelajaran daring yang kita lakukan. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan masuk pada pembelajaran dari dualisme gelombang partikel bagian yang keempat. Adapun pokok pembelajaran kita dari dualisme gelombang partikel bagian yang keempat ini adalah kita akan mempelajari mengenai panjang gelombang de Broglie. Baik, pembelajaran kita akan segera kita mulai. Kalian perhatikan dengan serius. Kita perhatikan judul dari pembelajaran kita kali ini adalah panjang gelombang de Broglie. Sebelumnya kita perhatikan dulu bagian pendahuluan atau latar belakang ditemukannya panjang gelombang de Broglie ini ya oleh si Louis de Broglie itu sendiri. Yang pertama adalah pada tahun 1923 Louis de Broglie yang merupakan seorang fisikawan Prancis mengajukan hipotesis untuk menjelaskan teori struktur atom. Dasar hipotesis de Broglie adalah dualisme cahaya yang dapat bersifat sebagai gelombang dan partikel, maka partikel juga dapat diberlakukan sebagai gelombang. Dengan menggunakan serangkaian analisis, de Broglie menghipotesiskan bahwa partikel menunjukkan sifat seperti gelombang dan mengemukakan hubungan antara momentum dengan panjang gelombang. Dalam beberapa tahun kemudian, hipotesis de Broglie diuji oleh para ilmuwan dengan cara menembakkan elektron dan sinar cahaya melalui celah. Terakhir, apa yang ditemukan para ilmuwan adalah aliran elektron bertindak sama seperti cahaya yang membuktikan kebenaran hipotesis de Broglie. Inilah bagian pendahuluan atau latar belakang dari panjang gelombang de Broglie. Mari kita lanjutkan. Yang berikut ini adalah kita akan membuat langkah-langkah untuk menurunkan persamaan panjang gelombang de Broglie. Kita lihat langkah yang pertama adalah dari persamaan Einstein yang berkaitan dengan massa dan energi. Ini sudah kita pelajari sebelumnya, di mana energi E sama dengan mc kuadrat. Kita buat ini persamaan yang nomor 1. Langkah kedua adalah dari teori Planck yang menyatakan setiap kuantum gelombang memiliki sejumlah energi. Ini juga sudah kita pelajari, di mana energi E sama dengan Hf. Kita sebut ini persamaan yang nomor 2. Kita perhatikan persamaan nomor 1 dan persamaan nomor 2 ini adalah sama-sama menyatakan energi. Sehingga persamaan nomor 1 kita samakan dengan persamaan yang nomor 2. Maka mc kuadrat itu sama dengan Hf. Kemudian ini kita sebut sebagai persamaan yang nomor 3. Langkah yang ketiga adalah menghubungkan frekuensi dengan panjang gelombang dan cepat rambat cahaya. Hubungannya adalah frekuensi F itu sama dengan C dibagi dengan lambda. Maka persamaan yang ketiga ini, F yang ada di sini, kita akan menggantikan dengan C per lambda. Maka persamaan yang ketiga menjadi mc kuadrat sama dengan hc per lambda. Ruas kiri dan ruas kanan ini sama-sama kita bagi dengan C. Maka persamaan ini akan menjadi mc sama dengan h per lambda. Kemudian ini kita sebut persamaan yang keempat. Langkah yang keempat adalah karena partikel nyata tidak bergerak dengan kecepatan cahaya, de Broglie mengajukan kecepatan v untuk kecepatan cahaya. Artinya, nilai c kecepatan cahaya ini kita gantikan dengan kecepatan dengan simbol v. Maka persamaan yang nomor 4 yang ini akan berubah menjadi mv sama dengan h per lambda. Dari persamaan ini kita buat persamaan untuk menentukan panjang gelombang lambda, sehingga lambda akan sama dengan h dibagi dengan mv. Kemudian perkalian m dengan v itu sama dengan p, sehingga
kita akan menuliskan panjang gelombang lambda akan sama dengan H dibagi MV akan sama dengan H dibagi dengan P. Kemudian kita buat keterangan dari persamaan kita ini. Lambda sama dengan panjang gelombang de Broglie. Berarti persamaan ini adalah menyatakan panjang gelombang de Broglie. Selanjutnya M menyatakan massa, V adalah kecepatan, dan P adalah menyatakan momentum. Kemudian kita akan menghubungkan panjang gelombang de Broglie dengan energi kinetik. Ya. Seperti yang sudah kita ketahui, energi kinetik EK itu sama dengan setengah mv kuadrat. Kemudian ada yang perlu kita tambahkan, yaitu ruas kanan ini kita kalikan dengan M per M. Sehingga ruas kanan akan sama dengan 1 per 2M dikali dengan MV ini dipangkat dengan 2. Kemudian karena M dikali V sama dengan P momentum, maka MV kuadrat itu akan sama dengan P kuadrat atau momentum kuadrat. Maka persamaan EK yang ini bisa kita tulis menjadi P kuadrat dibagi dengan 2M. Selanjutnya P kuadrat akan sama dengan 2M dikalikan dengan energi kinetik EK. Maka P akan sama dengan akar dari 2M dikalikan dengan EK. Langkah selanjutnya adalah yaitu dari persamaan panjang gelombang de Broglie yang berhubungan dengan momentum ya. Lambda sama dengan H dibagi dengan P. Maka P ini kita gantikan menjadi akar dari 2M dikalikan dengan EK. Sehingga lambda akan sama dengan H dibagi akar dari 2M dikalikan dengan EK. Selanjutnya kita akan menghubungkan panjang gelombang de Broglie dengan beda potensial dalam hal ini untuk partikel elektron dengan simbol huruf E kecil. Pertama kita perhatikan dulu simbol ya, beda potensial kita buat dengan V. Dan kita perhatikan untuk menuliskan notasi atau simbol daripada beda potensial itu harus kita tuliskan lebih besar dibandingkan dengan simbol untuk kecepatan V. Karena elektron di sini ya diberikan beda potensial, maka elektron itu akan memiliki yang namanya energi potensial EP sama dengan muatan daripada elektron dikalikan dengan beda potensial V. Kemudian energi potensial daripada elektron itu akan diubah atau dikonversi untuk menjadi energi gerak. Dalam hal ini kita sebut dengan energi kinetik. Maka energi potensial itu akan sama dengan energi kinetik EK yang sama dengan E dikalikan dengan V. Kemudian dari persamaan lambda sama dengan H dibagi akar dari 2M dikalikan dengan EK. Maka EK yang di persamaan ini kita ubah atau kita gantikan menjadi E dikali V. Sehingga panjang gelombang de Broglie yang dihubungkan dengan beda potensial akan sama dengan H dibagi akar dari 2 dikali M dikali muatan elektron dikali dengan beda potensial. Untuk lebih jelas persamaan daripada panjang gelombang de Broglie ini, selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Jika tetapan Planck H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 Joule sekon dan massa elektron 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg, agar elektron dapat bersifat gelombang dengan panjang gelombang 660 Armstrong, tentukanlah kecepatan elektron. Kita buat pembahasannya. Dari keterangan soal disebutkan panjang gelombang itu masih satuan Armstrong ya. Kita harus mengubah menjadi satuan meter, akan sama dengan 6,6 kali 10 pangkat negatif 8 meter. Ingat konversi Armstrong ke satuan meter ya, di mana 1 Armstrong itu sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 10 meter. Selanjutnya
dari persamaan panjang gelombang de Broglie yang berhubungan dengan kecepatan ya, karena di soalnya yang ditanya adalah kecepatan. Lambda sama dengan H dibagi dengan M dikalikan dengan V. Dari persamaan ini kita buat persamaan untuk menentukan kecepatan V sama dengan H dibagi dengan M dikali dengan panjang gelombang lambda. Kita masukkan nilai yang sudah diketahui pada soalnya untuk persamaan V ini. Maka V akan sama dengan 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 dibagi 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 dikali 6,6 kali 10 pangkat negatif 8. Kita perhatikan atas dengan di bawah ini sama-sama dikali dengan 6,6. Ini kita habiskan terlebih dahulu. Kemudian di bawah di sini ada 10 pangkat negatif 31 ya, kita naikkan ke atas menjadi 10 pangkat positif 31. Demikian juga dengan yang di bawah ini 10 pangkat negatif 8, kita naikkan ke atas menjadi 10 pangkat 8. Maka kecepatan daripada elektron V itu akan sama dengan 1,1 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Sebuah elektron diketahui masanya 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg dipercepat dengan beda potensial V. Agar panjang gelombang elektron 0,035 nanometer, tentukanlah nilai V, ya, nilai dari beda potensial. Di sini diketahui tetapan Planck dan juga muatan elektron. Kita buat pembahasannya. Nah, dari soalnya disebutkan di sini ya, panjang gelombangnya itu masih dalam satuan nanometer ya. Ingat konversi nano ke dalam meter, di mana 1 nanometer itu sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 9 meter. Sehingga lambdanya kita ubah ke dalam meter menjadi 3,5 kali 10 pangkat negatif 11 meter. Kita perhatikan hubungan panjang gelombang de Broglie dengan beda potensial ya. Lambda sama dengan H dibagi dengan akar dari 2 dikali M dikali E dikali dengan V. Dari persamaan ini ya, karena kita ingin menentukan beda potensial daripada V, maka akarnya ini kita habiskan terlebih dahulu ya. Artinya kedua ruas ini kita pangkat 2 ya, sehingga lambda kuadrat sama dengan H kuadrat dibagi dengan 2 dikali M dikali E dikalikan dengan V. Maka persamaan beda potensial V akan sama dengan H kuadrat dibagi dengan 2 lambda kuadrat dikali M dikalikan dengan muatan elektron E. Kita masukkan nilai-nilainya, maka V akan sama dengan 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 di pangkat 2 dibagi dengan 2 dikali lambda kuadrat 3,5 kali 10 pangkat negatif 11 kuadrat dikalikan dengan M 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kemudian dikalikan dengan muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Dari perhitungan ini ya, yang bagian atas kalau ini kita pangkat 2 sama dengan 43,56 kali 10 pangkat negatif 68. Kemudian bagian bawah sama dengan 356,72 kali 10 pangkat negatif 72 ya. 10 pangkat negatif 72 naik ke atas ya menjadi positif, sehingga bagian atas itu akan sama dengan 435,600 dibagi dengan 356,72. Maka hasil dari perhitungan ini akan sama dengan 812 volt. Kemudian kita perhatikan contoh soal yang nomor 3. Sebuah elektron dengan massa 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg bergerak dengan energi kinetik ya EK 8 kali 10 pangkat negatif 18 joule. Tentukanlah panjang gelombang elektron. Di sini diberitahukan konstanta Planck H. Kita buat pembahasannya ya. Kita buat dulu hubungan panjang gelombang de Broglie dengan energi kinetik ya, karena di soalnya disebutkan energi kinetik. Lambda sama dengan H dibagi akar dari 2 dikali M dikalikan dengan EK.
Maka lambda akan sama dengan, kita masukkan tetapan Plancknya 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 dibagi dengan akar dari 2 dikali 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 dikali EK 8 kali 10 pangkat negatif 18. Maka lambda akan sama dengan 6,63 kali 10 pangkat negatif 34, ini masih tetap di atas ya. Kemudian yang di bawah ini akar dari 14,56 kali 10 pangkat negatif 48. Sehingga lambda akan sama dengan 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 akar dari yang di bawah ini 3,8 kali 10 pangkat negatif 24. Maka hasilnya adalah lambda sama dengan 1,74 kali 10 pangkat negatif 10 meter. Kemudian kita perhatikan contoh soal nomor 4. Suatu partikel mempunyai panjang gelombang 2,2 kali 10 pangkat negatif 10 meter. Jika massa partikel 1,6 kali 10 pangkat negatif 27 kg, tentukanlah momentum dan kecepatan partikel. Diketahui tetapan Planck ya, H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 Joule second. Kita buat pembahasan soal ini ya. Hubungan panjang gelombang de Broglie dengan momentum ya. Karena ditanya di sini momentum, lambda sama dengan H dibagi dengan P. Maka P akan sama dengan H per lambda ya. Maka P akan sama dengan 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 dibagi 2,2 kali 10 pangkat negatif 10. Kita peroleh momentumnya sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 24 dalam satuan kilogram meter per sekon. Karena kita sudah menentukan momentum, maka untuk menentukan kecepatan partikel, kita akan menghubungkan momentum dengan kecepatan. Di mana momentum itu adalah perkalian massa dengan kecepatan ya. Sehingga V akan sama dengan P dibagi dengan M. Maka V akan sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 24 dibagi dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 27. Ya, hasilnya sama dengan 1875 meter per sekon. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Di sini ada saya buat soal latihan, ada 4. Bisa dicoba atau dikerjakan secara mandiri. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Selamat belajar buat kalian semua. Tetap semangat dan semoga sukses.